Shalom, selamat pagi. Halo. Saudara terkasih dalam Tuhan, kita di KSBS Bandar Sakti untuk wilayah Bandar Sakti di dalam ibadah kita pada hari Minggu dilakukan secara online. Mari kita mulai ibadah pada pagi hari ini. Terimalah salam berkat untuk ibadah pada pagi hari ini. Sumber pertolongan kita adalah Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan adalah setia dan tidak pernah meninggalkan ciptaan tangannya. Amin. 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 Mari kita buka Kidung Jemaat 21. Mari kita akan mengawali ibadah kita dan memuji hari Minggu, hari yang mulia. Hari Minggu, hari yang mulia, itu hari Tuhanku. Dia bawa rasa bahagia masuk dalam hatiku. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari istirahat bagi badan yang letih. Firman Tuhan turun bawa hikmat untuk hati yang sedih. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan surga yang mulia, Bapa, hari ini kami hadir menghadap kehadirat yang kudus Bapa, mengucap syukur atas segala kasih karunia telah Engkau limpahkan bagi kami. Bapa, sebentar lagi kami akan memulai ibadah ini. Tuntun kami Bapa, bimbing kami Bapa, sehingga kami dapat menerima akan sabda firman yang akan disampaikan oleh saudara kami, Bapak Diakon Prayogo Bapa. Ampuni Bapa segala dosa dan kesalahan kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berserah dalam tangan kuasa-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita buka bersama Alkitab kita dalam Injil Lukas. Kita akan membaca Injil Lukas pasal yang ke-14 ayat yang ke-28 sampai dengan ke-32. Injil Lukas 14 ayat 28 sampai dengan 32 akan saya bacakan. Demikian sabda Tuhan. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya, kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu, supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia sambil berkata,
Orang itu mulai mendirikan, tetapi ia tidak sanggup menyelesaikannya. Atau raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain, tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya dengan 20.000 orang. Jikalau tidak, ia akan mengirim utusan selama musuh itu masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. Amin. Saudaraku, berbahagialah kita yang telah membaca sabda Tuhan, mendengarkan, merenungkan, serta memelihara dan melakukan, karena sabda Tuhan abadi. Sabdamu abadi, suluh langkah kami yang mengikutinya, hidup sukacita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini Minggu 11 Oktober 2020, GKSBS atau Sinode GKSBS merayakan masa perayaan hidup berkeluarga, dan pada saat ini adalah pembukaan untuk masa hidup berkeluarga. Sinode GKSBS pada saat ini memberikan tema pentingnya merencanakan di dalam keluarga kita. Saudaraku, kita tahu bahwa pada hari-hari ini, pada saat-saat ini, pada masa-masa saat ini, kita menghadapi situasi yang berbeda, situasi yang membuat kita tertutup, membuat kita terhambat, sehingga perekonomian kita juga merasa sedikit berbeda atau menurun dalam ekonomi kita. Hal ini disebabkan karena virus yang saat ini sedang melanda di negara kita. Tetapi pada saat ini Sinode GKSBS memberikan semangat untuk kita semuanya. Melalui bacaan kita di dalam Lukas 14 ini, kita diajak untuk tetap semangat. Keluarga-keluarga kita diajak untuk boleh berencana. Rencana-rencana atau target-target yang tentu kita harapkan itu adalah harapan yang terbaik buat keluarga kita. Pada saat ini Tuhan Yesus memberikan suatu gambaran atau suatu contoh bahwa apabila kita hendak mendirikan suatu menara, lebih baik kita untuk duduk terlebih dahulu untuk mempertimbangkan apa-apa saja yang harus dilakukan. Oleh sebab itu, setiap rencana kita dalam keluarga kita juga kita diajak untuk terlebih dahulu membuat rencana, mempertimbangkan. Terlebih dahulu kita duduk dulu. Kata duduk di sini tentu banyak makna, banyak arti. Duduk untuk memberikan suatu rencana atau ngobrol dengan keluarga kita, apa-apa saja yang terlebih dahulu kita utamakan. Duduk bersama-sama dengan keluarga kita untuk boleh menghadap kepada Tuhan, sehingga rencana-rencana kita yang kita kehendaki itu juga melalui tuntunan Tuhan. Jadi Bapak Ibu, duduk pada saat ini banyak arti. Duduk tenang terlebih dahulu untuk mempertimbangkan mana yang lebih utama dalam keluarga kita, untuk program-program atau rencana-rencana kita, baik rencana pendek atau jangka pendek atau jangka panjang dalam kebutuhan hidup keluarga kita. Kita tahu dalam masa sulit ini kita harus cermat untuk mensikapi kebutuhan hidup kita. Jadi Bapak Ibu, kalau saudara-saudara kita di sekitar kita bisa beli ini itu, tentu kita juga harus mempertimbangkan. Jangan terpancing oleh situasi di sekitar kita, tetapi apa yang ada dalam keluarga kita, itulah yang kita manage sebaik mungkin sehingga keluarga kita tetap damai di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi Bapak Ibu, pada saat ini kita harus cermat, jangan terpancing situasi yang ada di sekitar kita. Kita tahu pada saat ini pemerintah kita sudah memberikan suatu undang-undang dalam tata perekonomian kita. Tapi kita juga diajak untuk
sabda Tuhan ini supaya kita juga tidak terpancing oleh situasi yang ada. Kita tahu program-program yang sangat memberatkan dalam ketenaga kerjaan. Tetapi tentu di balik itu pemerintah juga menghendaki supaya kita itu tidak mengandalkan pemerintah. Kita diajak untuk bisa merespon situasi ini. Jangan kita santai, tetapi kita diajak untuk mempertimbangkan sisi positif dari semuanya ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada saat ini juga Tuhan Yesus memberikan penekanan kepada kita semuanya. Melalui bacaan ini kita diajak untuk satu persatu dalam rencana atau program-program kita, tujuan kita itu kita cermati. Dari sisi yang kecil kita harus pelajari untung ruginya apa yang kita cita-citakan. Ketika kita tadi dalam perumpamaan kita membuat rumah, tentu kita harus berencana, memperhitungkan kebutuhan, gambaran yang kita harapkan, cita-cita kita, kebutuhannya apa saja tentu kita perhitungkan. Juga di sini diajarkan supaya kita juga melihat hal-hal yang di luar rencana kita. Terkadang setiap pembangunan itu ada hal-hal yang tidak terduga. Juga ini harus kita pertimbangkan. Kita tahu bahwa setiap rencana kita tentu harus kita tetap sandarkan kepada Tuhan. Seperti Ayub dalam situasi sulit tetap mengandalkan Tuhan. Ayub 5 ayat 8 juga menceritakan bagaimana Ayub tetap menyandarkan setiap rencana kepada Tuhan. Oleh sebab itu kita yakini dan percayai bahwa setiap hasil dari apa yang kita rencanakan itu adalah karena tuntunan Tuhan. Kadang setiap cita-cita kita juga tidak sesuai dengan harapan kita. Kalau petani harapannya panen dengan harga yang tinggi, ketika panen tetapi apa kenyataannya? Panennya melimpah, tonasenya naik, tetapi harganya tidak sesuai dengan harapan kita. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tetaplah kita bersyukur apa yang telah kita nikmati, karena itu adalah berkat Tuhan. Tuhan memiliki rencana yang indah buat kita semuanya. Kita harus meyakini itu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Rencana bolehlah rencana, tetapi keputusan itu ada di tangan Tuhan Yesus Kristus. Tetapi apa yang diberikan oleh Tuhan itu tidak akan menyakiti umatnya. Ketika kita menyandarkan kepada Tuhan, apapun rencana itu tentu hasilnya adalah suatu berkat yang luar biasa atas keluarga kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, rencana tinggallah rencana. Suatu cita-cita, harapan kita, harapan keluarga kita tentunya sudah kita sandarkan kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Tetapi terkadang kita juga harapan itu tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kadang harapan kita itu jauh daripada keinginan kita. Tetapi sabda Tuhan mengatakan bahwa semuanya itu adalah berkat dari Tuhan. Semuanya itu adalah Tuhanlah yang menentukan berkat kepada keluarga kita. Kita janganlah merasa bersedih ketika harapan itu tidak sesuai dengan rencana kita. Tetapi juga kita diajak pada saat ini supaya kita masa bodoh dengan keadaan keluarga kita, karena kita sudah meyakini bahwa semuanya itu adalah berkat dari Tuhan. Apapun yang kita lakukan itu adalah rencana Tuhan. Tetapi tentu kita juga diajak untuk tetap semangat dalam menjalani hidup kita. Janganlah kita merasa masa bodoh dan mungkin kita tidak peduli dengan apa yang dalam kebutuhan keluarga kita. Tetapi pada saat ini juga Tuhan mengajarkan kepada kita untuk tetap berusaha. Buktinya di dalam Lukas tadi dikatakan ketika raja sedang menghadapi musuh yang 2 kali lipat, bagaimana mereka harus menghadapinya.
melalui pertemuan-pertemuan sehingga ada penyelesaian masalah itu. Itu adalah suatu usaha. Kalau kita melihat di dalam Amsal 18 ayat yang ke-14 dikatakan, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Jadi Bapak Ibu, kita harus tetap semangat menghadapi situasi pada saat ini. Situasi yang sangat sulit pada saat ini. Apapun pergerakan kita dibatasi, perekonomian yang menurun, tetapi kita harus tetap semangat untuk menjalani kehidupan dalam keluarga kita pada saat ini. Sinode GKSBS memberikan pencerahan dalam kehidupan kita berkeluarga. Kita harus tetap memiliki semangat, kita harus tetap merencanakan setiap usaha-usaha kita. Kita harus tetap merencanakan setiap cita-cita kita. Pada saat ini kita diajak untuk tetap semangat, walaupun semuanya itu adalah berkat dari Tuhan. Tetapi ketika kita memiliki semangat dan semuanya itu kita serahkan kepada Tuhan, hasilnya walaupun tidak sesuai dengan harapan kita, kita tetap bersyukur bahwa itu adalah berkat yang Tuhan berikan, sehingga berkat itu kita boleh meyakini akan mencukupi dalam kebutuhan kehidupan keluarga kita. Kiranya sabda Tuhan ini memberikan tuntunan, memberikan kita tetap bersemangat untuk menjalani kehidupan kita berkeluarga lepas keluarga. Haleluya, amin. Bapak Ibu, marilah kita sejenak untuk boleh merenungkan sabda Tuhan ini. Kita meresponi supaya sabda Tuhan ini boleh kita lakukan dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah, terima kasih atas sabda yang sudah Engkau berikan pada pagi hari ini, sehingga dalam masa sulit pada saat ini Tuhan, Engkau boleh mengajar kami untuk boleh mementingkan kepentingan yang lebih utama, sehingga setiap program dalam keluarga kami, setiap rencana-rencana dalam keluarga kami itu adalah rencana yang terbaik, dan kami boleh meyakini bahwa semua berkat yang sudah Engkau berikan dalam keluarga kami itu adalah yang terbaik buat kehidupan kami. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu, sehingga keluarga kami boleh Engkau cukupkan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, haleluya, amin. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga yang mulia, kembali Bapa kami menghadap kehadirat-Mu yang kudus Bapa, mengucap syukur akan segala firman-Mu, akan segala berkat-Mu yang telah Engkau berikan kepada anak-anak-Mu ini Bapa. Terima kasih Bapa. Dan tak lupa Bapa, banyak sekali permohonan keinginan hati kami di dalam kami melakukan kehidupan ini Bapa. Bapa, berkati saudara-saudara kami di dalam kehidupannya Bapa. Bapa, kami pun memohon Bapa, Engkau pun akan melindungi, menuntun saudara-saudara kami di dalam dia menjalani kehidupannya, dia di dalam pertumbuhan mental pribadinya Bapa. Kami berserah ke dalam tangan kuasa-Mu Bapa untuk saudara-saudara kami yang masih balita Bapa. Dan tak lupa Bapa, kami pun berdoa bagi saudara kami yang saat ini masih di dalam usaha kehidupannya. Engkau akan menuntun membimbingnya Bapa. Kami berserah ke dalam tangan kuasa-Mu. Dan tak lupa Bapa, kami pun berdoa bagi saudara-saudara kami yang menjadi petugas di dalam pemerintahan ini Bapa. Engkau menuntun saudara-saudara kami sehingga mereka dapat menyelesaikan semua pergumulan, permasalahan yang dihadapinya dengan baik dan dapat menyelesaikannya dengan baik juga Bapa. Terima kasih Bapa. Bapa, tak lupa Bapa, kami memohon Bapa, Engkau memberkati hati dan tangan-tangan kami yang telah mengaturkan syukur kami ke dalam tangan kuasa-Mu di dalam kantung persembahan ini Bapa. Kami berserah ke dalam tangan kuasa-Mu, Engkau yang akan memberikan berkat anugerah kepada saudara-saudara kami ini Bapa. Bapa kami yang maha baik, kami pun memohon Bapa untuk saudara-saudara kami
yang saat ini lemah fisiknya. Engkau ada dokter di atas segala dokter. Bapa, kami memohon Bapak Engkau menjenguk saudara-saudara kami, Engkau mengangkat segala sakit penyakitnya, sehingga mereka dapat sembuh dan dapat menjalani kehidupan ini dengan damai, sehat, sejahtera Bapak. Dan tak lupa Bapak, di mana? Di dalam dunia kami ini Bapak, ada virus yang mengganggu kehidupan kami, virus corona Bapak. Bapak, sembuhkan Bapak, limpahkan Bapak akan segala sakit penyakit itu, dan Engkau akan membuangnya Bapak. Engkau akan menyembuhkan, memberi kesegaran di dalam kehidupan dunia kami ini Bapak. Kami berserah ke dalam tangan kuasa-Mu. Engkau akan memberikan yang terbaik bagi kami sesuai dengan rancangan-Mu yang indah bagi kami. Bapak kami yang ada di surga, kami memohon Bapak Engkau mengampuni akan segala dosa dan kesalahan kami yang kami lakukan secara sengaja maupun tidak sengaja. Banyak sekali tutur kata kami yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Allah Bapa yang baik, demikianlah Bapa, kami anak-anak-Mu mengucap syukur ke dalam tangan kuasa-Mu, dan kami pun memohon Engkau akan menuntun kami di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, marilah kita tutup ibadah ini dengan kita mengangkat pujian melalui pelengkap Kidung Jemaat 288. Kita nyanyikan bait pertama dan yang ketiga, Inilah Rumah Kami. Inilah rumah kami, rumah yang damai dan senang. Siapa yang menjamin, selain Tuhan sajalah. Alangkah baik dan indah jika Tuhan beserta. Sekeluarga bahagia. Bait ketiga. Di dalam kesusahan kami berdoa tak segan. Dalam kesenangan ucapan syukur bergema. Alangkah baik dan indah jikalau Tuhan beserta. Sejahtera semua, sekeluarga bahagia. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ibadah pada saat ini selesai. Kita akan bersama-sama menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyertai kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Haleluya. 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 Amin. Amin. Amin.
Ibadah Minggu telah selesai. Selamat hari Minggu. Salam sehat.